Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya pada pagi hari ini. Ya, soal Kapolri ya yang mengaku diam-diam begitu kan mendukung ya para buruh untuk menolak Omnibus Law dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Secara tidak langsung, ini merupakan ada sesuatu hal yang kemudian sekarang diakui ya bahwa bagaimana ya Jokowi dulu ya yang mengesahkan menekan ya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ada apa di balik ini semua? Kok baru pengakuannya sekarang setelah digadang-gadang mau dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto? Ada apa? Ternyata diam-diam begitu kan ya bertolak belakang dengan seorang Jokowi. ini pertanda ada apa begitu? Apakah ini sudah pecah kongsi begitu kan? Karena sudah tidak lagi patuh kepada seorang Jokowi begitu kan ya? Karena sekarang ini adalah presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto ya. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan begitu, pengakuan-pengakuan yang sangat mengejutkan dan tidak biasanya yang dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam peresmian begitu kan ya Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh ya. Ini kan mengundang Pak Kapolri begitu kan. Nah, ada yang aneh dalam hal ini. Kenapa kok sekarang diam-diam mengakui bahwa tidak setuju dengan Omnibus Law, sedangkan Jokowi begitu pada waktu itu ya mengesahkan Omnibus Law. Ada apa? Tahu kan sekarang? Apakah sekarang itu sudah menjauh dari Oslo ya? Apakah menjauh dari Jokowi begitu kan? Ini kan sebuah pengakuan yang begitu mengejutkan, satu persatu sudah mulai menghindari begitu kan yang namanya Jokowi begitu kan ya. Kenapa masih bertahan di situ? Wong presidennya adalah Prabowo. Secara tidak langsung begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolri. Seperti ini. Bahwa saya adalah salah satu, nggak tahu yang lain ada atau enggak, yang menolak Omnibus Law, khususnya terkait dengan masalah Cipta Kerja. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ikatan saya dengan teman-teman buruh ini sebenarnya sudah cukup lama. Nah, ini coba kita tonton dulu begitu kan, analisa dulu begitu. Nah, kita tahu bahwa kalau nggak salah ya Undang-Undang Cipta Kerja itu diresmikan dari seorang Jokowi begitu pada tahun 2020 kalau nggak salah begitu, sehingga memunculkan spekulasi-spekulasi besar. Terus kemudian ada ada demo besar-besaran pada waktu itu begitu kan, sehingga memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa ini dibiarkan begitu saja? Kenapa pengakuan kok begitu hari ini begitu kan? Nah, Pak Listio Sigit juga diangkat tahun 2020 begitu kan ya. 20, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 ya, 26, 27. Artinya apa? Artinya sangat panjang kepemimpinan Pak Kapolri itu begitu. Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial yang kemudian mengkritik Pak Kapolri ini, menggema begitu untuk mau mencopot begitu, bahkan didesak untuk mundur. Nah, sekarang ini ada pengakuan-pengakuan yang begitu mengejutkan yang menurut saya pribadi begitu kan ya tercengang begitu. Saya yakin kalau geng Oslo ini begitu kan ya, ini tahu ya, mendengar wah pengakuan-pengakuan yang begitu mengejutkan dari Kapolri, pastinya ya bikin geger ya pala geng Oslo itu begitu. Saya yakin itu. Kenapa? Karena apa yang kemudian disampaikan Pak Kapolri ini benar-benar luar biasa pengakuannya begitu kan. Ya, coba kita tonton lagi. Biar apa ya? Biar masyarakat Indonesia tahu begitu kan ya, seperti apa sih karakter dari Pak Kapolri ini. Waktu saya Kapolda Banten, waktu itu kita juga mengelola bagaimana buruh yang selalu setiap May Day berhadapan dengan teman-teman polisi, berhadapan ya. Kita coba saat itu untuk kemudian ini menjadi hal yang berbeda. Bukan polisi berhadapan dengan buruh, tapi bagaimana buruh, pengusaha, dan polisi merayakan May Day sebagai pesta bersama, ulang tahunnya buruh. Dan alhamdulillah itu terus terjaga sampai dengan saat ini. Dan tanpa terasa juga saya pernah sampaikan ke
acara beberapa waktu lalu bahwa saya adalah salah satu, nggak tahu yang lain ada atau enggak, yang menolak Omnibus Law, khususnya terkait dengan masalah cipta kerja. Dan saya memperjuangkan bersama diam-diam dengan teman-teman buruh, beberapa orang, termasuk Pak Andi Gani di dalamnya, untuk terus mengawal. Dan alhamdulillah MK buruh bisa menang. Dan tentunya semangat ini terus harus dijaga sehingga kemudian undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sedang direvisi ini betul-betul bisa memperjuangkan apa yang rekan-rekan perjuangkan selama ini untuk terus menjaga agar buruh ke depan hak-haknya bisa dilindungi, kesejahteraannya bisa terus terjaga, karena kita juga ingin bahwa buruh Indonesia terus sejahtera, karena bagi saya buruh adalah pahlawan devisa. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Pak Kapolri begitu. Begitu mengejutkan kan? Sekarang kenapa banyak orang yang kemudian mungkin jutaan orang begitu kan yang mengkritik Pak Kapolri ya, karena dianggap kepemimpinannya terlalu lama. Yang kedua dianggap terafiliasi kepada geng Solo begitu. Nah, orang-orang kan bisa menyebutkan seperti itu. Tapi kan mendengar seperti ini kan bertolak belakang dengan apa yang kemudian disahkan oleh seorang Jokowi pada waktu itu begitu. Nah, kalau nggak salah begitu kan ya, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani ya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, 5 Oktober 2020 lalu begitu, yakni waktu menjabat sebagai seorang presiden, menandatangani naskah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Dan bahkan sudah diresmikan begitu kan, ya diresmikan untuk menjadikan undang-undang begitu. Nah, naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab, ya 186 pasal dengan 1.187 halaman yang diundangkan dalam lembaran negara. Nah, nggak tahu ini maksud dan tujuannya apa, Jokowi pernah baca atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini Pak Kapolri ini secara diam-diam ya menggugat begitu ke Mahkamah Konstitusi dan menolak begitu secara diam-diam. Artinya apa? Artinya ini sudah bertolak belakang dengan seorang Jokowi. Secara diam-diam. Mungkin waktu yang masih menjabat sebagai seorang Kapolri mungkin masih takut kepada Jokowi, takut dipecat. Misalnya begitu kan ya. Satu sisi. Tapi sekarang ini sudah membongkar bagaimana dirinya tidak setuju dengan apa yang kemudian disahkan dalam undang-undang yang Cipta Kerja yang disahkan oleh seorang Jokowi. Ini langkah-langkah yang begitu mengejutkan begitu kan ya. Semoga saja nanti ada pengakuan-pengakuan yang lain soal pemilu, pengakuan-pengakuan lain soal bagaimana 2 periode dan sebagainya begitu kan. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sejak disetujui menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 yang lalu, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak ada penolakan-penolakan, ya bahkan menuai kontroversi begitu dari berbagai elemen masyarakat, baik dari proses pembentukan ya maupun substansinya. Dari prosedur pembentukan saja, draft Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah banyak didemo oleh para buruh begitu kan. Nah, pengakuan yang sekarang ini yang begitu mengejutkan oleh Pak Kapolri adalah yang mengaku sebagai salah satu pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh seorang Jokowi pada tahun 2020. Dia mengaku begitu selama diam-diam mendukung kelompok buruh agar bisa menang lewat jalur hukum membatalkan regulasi yang menyulitkan pekerja. Ya, untuk diketahui bahwa Pak Sigit ini merujuk pada Undang-Undang ya nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan ya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Wih, ngeri bos ya. Ngeri kan? Jadi artinya apa? Artinya Jokowi bisa saja begitu kan ditikung di tengah jalan. Prediksi saya sudah benar ya. Tidak semua bawahan Jokowi itu patuh terhadap Jokowi. Begitu pula dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Ya, ini nampaknya Pak Kapolri ini gimana begitu kan ya? Mungkin dia secara terang-terangan menolak.
Satu sisi begitu kan, satu sisi takut dipecat waktu itu begitu kan. Dan sekarang ya ketika ada menggema soal pencopotan, ya Pak Kapolri ini justru ya memberikan satu statement di mana statement ini bisa membuat para termul-termul itu kelabakan. Para termul-termul itu justru kegirangan ya begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa apa yang kemudian disampaikan Pak Kapolri ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang dibongkar ya di era Presiden Prabowo. Nah, kalau toh pada hakikatnya Listio Sigit bekerja ya semaksimal mungkin dengan Prabowo mempertahankan begitu kekuatan atau legitimasinya begitu kan sebagai seorang Kapolri, bukan tidak mungkin satu persatu akan dibongkar. Misalnya soal pemilu, misalnya soal bagaimana yang dicap Pak Hasto soal parcok begitu kan ya, keterlibatan dalam nuansa-nuansa itu. Semoga saja begitu. Karena ini adalah banyak yang menjadi perdebatan yang sangat luar biasa begitu. Nah, MK ternyata mengabulkan sebagian gugatan ya serikat buruh ini terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, karena Pak Sigit ini berharap semangat tersebut teruji dijaga dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bayangkan, kalau sudah seperti ini bagaimana begitu? Ya, orang-orang kan pasti mempertanyakan begitu kan. Kok bisa begitu? Kok bisa? Nah, banyak yang kemudian dilihat dari perspektif itu. Nah, yang tidak kalah penting di situ adalah ya ketika Pak Listio Sigit ini diam-diam menolak soal soal Undang-Undang Cipta Kerja, maka ya ternyata ketika menolak wacana Polri di bawah Kementerian, Serikat Buruh siap pasang badan. Ya, banyak bagaimana dengan buruh ini begitu. Orang-orang kan melihat, jangan-jangan jadi alat ini. Ya, jangan-jangan. Orang kan pasti memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Yang namanya masyarakat di Indonesia begitu, negara Konoha ini begitu, maka kan pinter-pinter semua begitu. Aduh. Coba kita lanjutkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolri begitu kan. Tadi sudah terpotong karena begitu banyak yang dibahas begitu kan. Coba kita tonton lagi. Dan sampai sekarang itu tetap tertanam di hati saya. Oleh karena itu, Pak Andi, kami terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat rekan-rekan buruh. Bapak Presiden juga terus memberikan dukungan terhadap teman-teman buruh dengan berbagai macam kebijakannya, mulai dari beberapa waktu yang lalu pada saat May Day, beliau sampaikan bagaimana upaya beliau untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK, bagaimana kemudian penguatan pelindungan. Itulah ya yang kemudian yang disampaikan oleh beberapa media begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau sudah seperti ini bagaimana jadinya? Orang-orang kan pasti mengatakan bahwa rekam jejak yang sangat luar biasa dari Pak Kapolri ini sangat dibaca begitu sekarang ini. Tidak cukup hanya mengatakan begitu diam-diam menolak Omnibus Law yang disahkan oleh seorang Jokowi begitu. Nah, makanya pertanyaan saya adalah Pak Kapolri ini pengakuan yang begitu mengejutkan pasti bikin pusing para geng Oslo begitu kan. Para ya, ini sangat mengejutkan sekali begitu. Mengejutkan sekali. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan, ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen dulu begitu kan. Ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan begini nih, ya. Waduh, apa ini berarti dia udah ancang-ancang lepas dari bos lama ya? Cari pelambung baru. Ini salah satu komentar netizen. Sangat tidak bisa diterima akal sehat. Kalau Anda satu-satunya polisi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, nggak bakalan lu dipertahankan oleh Jokowi sebagai Kapolri. Kini baru berani mengaku karena Sigit mau diganti. Nggak bakalan Sigit pensiun mau jadi petani. Paling juga ngikut parpol. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Salah satunya dari McGift ini ya. Terus kemudian ada yang berkomentar sepertinya punya agenda sendiri nih. Sejak rajin safari mulai tercium ini. Ini salah satu komentar netizen ya. Beraninya baru ngomong sekarang setelah sudah jadi undang-undang ya. Motifnya apa coba? Ya, ini salah satu komentar. Ini kan sudah dibahas ya di Mahkamah Konstitusi begitu.
Ada yang tersesat karena pilihan, ada yang terjebak karena keadaan. Tapi nilai seseorang terlihat saat ia punya kesempatan untuk keluar, lalu memilih berubah. Jangan buru-buru menghakimi orang yang pernah terjebak dalam permainan politik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sedangkan dia begitu ganti presiden ya masih jadi Kapolri. Ini jadi bukti kalau Kapolri harus dirombak udah ya. Udah terbukti kalau orang kayak gini, ini gimana? Nah, salah satu komentar itu. Banyak sekali komentar-komentarnya. Saya tidak bisa membaca satu persatu karena ini ngeri-ngeri sedap ya. Makanya secara tidak langsung ya dengan pengakuan yang sekarang ini begitu mengejutkan sebenarnya. Mempertandakan bahwa sudah lepas dari geng Solo begitu. Ya, mungkin dulu karena takut kepada Jokowi begitu kan ya. Takut tidak bisa ngapa-ngapain karena Kapolri ini berada di bawah naungan presiden ya. Coba ingat nggak TNI waktu itu Pak Gatot Nurmantio ya, seorang jenderal begitu kan ya, bintang 4 pada waktu itu. Apa yang terjadi begitu? Ketika dia diketahui begitu kan ya bermanuver sana sini terutama kelompok-kelompok Islam dan oposisi begitu, langsung ya dipensiunkan ya dini oleh seorang siapa? Ya siapa lagi kalau bukan penguasa begitu. Ya mungkin Pak Kapolri itu menjaga reputasi itu begitu sehingga sekarang bisa bersuara. Ya makanya orang-orang masih kurang apa ya, masih kurang lah. Coba bongkar bagaimana soal pemilu, kecurangan ada nggak? Nah ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.